Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, sahabat bonsai yang budiman dimanapun Anda berada. Hari ini saya berada di Benzema Bonsai Garden 1 ya, terkait bahasan kita yang sudah menginjak kepada bahasan gaya cascade. Dan di samping saya ini ada satu pohon ya, santigi. Kebetulan gayanya juga cascade ya. Dan ini nanti akan kita bahas di whiteboard. Dan untuk bahan cascade biasanya kita nggak bisa mendapatkan langsung ya dari pedagang itu gayanya sudah cascade gitu, sudah menggantung. Tapi biasanya bahan cascade ini didapat dari bahan-bahan yang berdiri tadinya, baik itu slanting maupun informal ya, dengan kelemahan salah satu sisi akarnya yang kemudian mendukung untuk dirubah posisi gitu ya. Itu sahabat, selanjutnya kita akan melihat-lihat di sini bahan cascade apa aja yang ada, yang mungkin nanti selain yang ini ada juga yang akan kita bahas di whiteboard ya. Nah, ini kondisi bahannya ya, sahabat ya. Anda bisa lihat ya, di sebelah kiri ada kaki yang cukup untuk pegangan ya, pegangan dari berat juntaiannya nanti. Dan ini tekukan-tekukan yang begitu rapat ya, begitu melipat, melintir juga, dan kombinasi keringan juga ya di bagian sini. Ini kondisi kakinya seperti itu sahabat ya. Nah, ini sahabat salah satunya ya, pohon cascade, tapi ini baru ganti media ya kemarin. Ini masih tahap pembentukan ya, beberapa cabangnya sudah mulai dipotong seperti ini ya, bagian ini. Dan ini karena dia cenderung turun, terlalu berat ke daun, ini saya ganjal ya. Ya biasa, ada yang diganjal, ada yang ditarik seperti ini. Ya itu metodenya ya. Ini batangnya juga cukup menarik. Dan juga ada ini cascade twin. Nah itu, ini juga tadinya berdiri sahabat ya. Jadi tadinya itu berdiri, tapi yang ini di bawah nih. Untuk batang yang ini tidur tadinya, dan yang ini yang berdirinya. Jadi saya balik ya, yang tidur saya berdirikan, jadi yang berdiri akhirnya tidur gitu. Seperti ini bahannya ya, mungkin nanti akan kita bahas juga. Dan selain itu ini, nah seperti ini sahabat ya, ini bahan cascade ya. Ini mungkin belakangnya nantinya, sementara depannya dari sini. Ini nanti yang akan jadi depan ya. Nah ini dia tuh. Jadi ini bagian sini akarnya lari ke arah kanan semua ya sahabat ya. Nih. Ini ngalangin. Nah itu bagian akarnya itu ke arah kanan semua, jadi nyebelah gitu. Nah, dari bahan-bahan seperti inilah bonsai-bonsai cascade dibuat gitu ya. Kalau ini full, nanti full cascade banget gitu, full banget cascade-nya. Seperti ini sahabat ya. Dan juga ada lagi. Nah ini sahabat, jadi pohon cascade itu ya, kalau kita langsung
menanamnya seperti ini, langsung diterjunkan, langsung dijuntaikan. Itu pertumbuhannya itu nggak terlalu sehat ya. Ya kadang-kadang begini, nggak ada pertumbuhan gitu. Nah ini sahabat ya, padahal ini lumayan luar biasa nih bahannya, ekstrim tapi juga enak dilihat gitu, seperti ini. Jadi ini harusnya diberdirikan dulu seperti yang lain yang besar-besar. Ini lihat dari sini juga enak. Jadi harusnya dibikin berdiri dulu ya kayak gitu. Arah pertumbuhannya biar ke atas semua dulu. Nah, setelah subur, ukuran cabang yang di los itu mendekati target, baru kita jungkirkan ya. Baru kita rubah posisi. Ya, jadi ini sahabat ya, bahan santigi yang bisa saya gambarkan seperti ini ya. Kalau kurang jelas silahkan di zoom. Jadi bahan santigi ini dulunya itu ketika dapat enggak dalam posisi ini ya. Biasa rata-rata bonsai cascade itu ketika didapat dari penjualnya itu biasanya ada yang miring, ada yang berdiri gitu. Dan ini berdiri ya, seperti ya saya ada fotonya ya, seperti ini sahabat ya. Jadi ketika saya lihat ketika dalam posisi berdiri ya, bahan ini memiliki kelemahan pada bagian bawah ya. Jadi akhirnya saya putuskan untuk membuat bahan santigi ini dibikin cascade ya, dirobohkan. Yang bisa saya gambarkan seperti ini. Sebetulnya ini lari jauh ke belakang untuk batang hidupnya ya, lari jauh ke belakang, terus ini ke depan lagi gitu. Cuman dalam gambar ini agak sulit ya bikin perspektifnya. Jadi ya ini yang saya mampu gambarkan ya. Terus langkah awal kita tentukan top mahkota ya, letaknya di mana gitu. Kalau biasanya kan dalam pohon cascade ini, top mahkota itu kalau nggak lebih tinggi dari ini, dia lebih bawah ya, lebih rendah. Dan kalau dibikin top mahkota lurus begini, hasilnya biasanya kurang enak karena flat ya, agak simetris gitu. Nah, jadi saya pilih top mahkotanya ada di sini, sekitar sini ya top mahkotanya. Dan keseluruhan untuk kanopinya, top mahkotanya di sini. Ini lebih rendah ya, lebih rendah dari tekukan ini. Nah, di sini, sekitar sini. Terus ini ada background. Sini. Dan mungkin di sini ada yang ke depannya, cabang di depan. Ini tadinya kan saya udah bikin tekukan seperti ini ya. Tadinya ini buat kepala, tapi ini nantinya kalau ini diteruskan kepala di sini, ini pengelosannya yang ini di sini ada dua titik tunas ya, udah agak besar sih. Nah pengelosan yang ini, terusan ini itu akan memakan waktu terlalu lama gitu. Terus juga pertimbangannya ini kan cabang di bawah, otomatis pertumbuhannya lebih lambat gitu. Jadi saya putuskan untuk ngambil top mahkota di sini dengan opsi
titik tumbuh tunas untuk arah leher itu di sini, sekitar sini sahabat ya. Dan di sini sekitar sini ini banyak titik tumbuh. Nah, terus ya kita gambarkan dulu keseluruhan kanopinya seperti apa. Nah, seperti ini ya, memanjang. Itu sahabatnya kayak gini. Nah, terus untuk kepala, karena ini letaknya di belakang, jadi saya tarik lurus ke arah kanan aja, jadi nggak ke depan dulu. Jadi untuk seperti ini nggak langsung ditarik ke depan, tapi ditarik lurus ke kanan, gitu, lurus ke sana. Nanti, nah dari sini biasanya ada tunas sekitar sini ya. Ini dilos biar besar dulu. Nanti setelah besar ini potong, ya. Ini ada tunas di sini. Bikin tekukan ke sini, ke depan baru. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini. Ini boleh dibikin lengkungan gitu arahnya. Nah, bikin lengkungan seperti ini. Tapi ini di belakang ya sahabat ya. Karena itu tadi, jadi batang ini masuk dulu ke belakang, baru keluar lagi gitu, ke depan lagi. Nah, ini bikin agak melengkung dikit. Nah, terus di sini ditekuk balik seperti kita bikin sikutan gitu, cuman ini ke depan gitu, nggak langsung ke arah sebaliknya. Ini ke depan, agak ke depan. Nah, dari sini baru kita bikin cabang-cabang untuk kepala gitu. Nah, seperti ini sahabat ya. Baru dari sekitar sini kita bikin cabang-cabang untuk kepala. Dan ini ada cabang juga ke arah kiri ya, arah kiri. Ya, mungkin nantinya bisa menutupin ini, menutupi sebagian keringan di area sini ya. Nah, ini boleh ini ketutup, gak apa-apa, sedikit. Itu sahabat ya. Dan untuk keringan yang ini, mungkin ini dilingkari ya, dilingkari sama gerak terusan untuk leher gitu. Jadi ini di depan keringan. Nah, ini di belakang yang bagian sininya. Bagian pas awal keluar cabang untuk kepala itu di belakang. Jadi seperti itu sahabat ya. Nah, terus ini juga ditarik cabang juga ke sini. Nah, dari sini aja. Dan tentu saja backgroundnya ya. Itu sobat. Dan ini dari sini ada yang ke depan ya, titik sini. Ya, ada yang ke depan, jadi ini ketutup nantinya sedikit. Dan ketutup sedikit seperti itu. Sekitar sini ketutup semua. Jadi ini kelihatan dari belakang nekuk ke depan sini, baru ke atas. Tapi pas bagian ke atasnya ini akan ketutup sama kelompok daun. Nah, seperti itu. Dan ini background ya. Dan juga ini untuk keseimbangan anatomi ya. Ini kan kambium hidupnya nggak terlalu kuat ya. Ini juga banyak di kombinasi sama keringan. Dan kambium hidupnya ini
eh, mengharuskan kita untuk membuat kanopi ini nggak terlalu padat gitu. Jadi ya bentuknya melebar, cuman dia agak jarang gitu ya, ke depan agak jarang, letak-letak cabangnya agak jarang gitu. Jadi lebih ringan, nggak lebar tapi padat gitu. Ini sahabat ya. Ini, nah terus yang terusan ini saya potong segini. Karena kalau nggak dipotong ini tabrakan sama ranting ini, sama cabang yang ini. Saya potong dan saya memakai tunas yang keluar dari sini, terus tekuk ke bawah, tekuk ke bawah lagi ya. Nah ini kan bahannya ada keringan ke sana, ke sini. Cuman keringan ini bisa berpotensi untuk menghalangi background gitu, sehingga kedalamannya itu terhalangi sama keringan. Jadi ini keringan yang di sini bisa dibuang. Nah ini dibesarkan ya, terus diambil cabang percabangannya. Nah ini boleh membentuk setengah kepala untuk yang ini. Di sini boleh dibentuk setengah kepala. Ini ke depan. Ke samping. Ke depan, ke samping agak ke depan gitu ya. Dan ini ada cabang yang ke depan di sini. Nah, ini ketutup nantinya bagian sini sebagian. Ini ada cabang ke depan, nantinya di sini posisinya. Begitu sahabat ya. Jadi di bagian-bagian yang kosong ini kan background. Ini background juga di sini. Ini juga di bagian sini background juga. Ya. Jadi seperti itu, nggak terlalu padat gitu. Cuman kelompok sini, dan kelompok sini. Ini kosong tembus ke belakang semua. Dan ini backgroundnya juga nanti daunnya kelihatan gitu, nggak semua ketutup. Nah, ini kosong, bagian sini kosong. Nah, ini setengah kepala. Ini background lagi di sini, belakang sini. Oh ya, ada yang kelewat ya sahabat ya. Jadi perbedaan casket sama semi casket itu, kalau casket dia kanopinya itu bagian bawahnya, daun-daun di bagian bawahnya itu melewati bibir pot ya, melewati bibir pot, jadi lebih rendah dari permukaan bibir pot. Nah kalau di semi casket ini kan tidak melewati bibir pot ya, jatuhnya itu. Nah itu sahabat ya. Dan ini jika sahabat masih kurang jelas dengan rangkanya ya, nanti akan saya perjelas sambil menyempurnakan gambar ini ya. Apalagi yang kelewat. Nah ini tadi, kenapa ini saya tarik lurus dulu, nggak langsung ke depan gitu ya, nggak to the point.
Nah ini untuk menciptakan ruang, jadi ini terlihat lebih dalam lagi gitu, terlihat lebih dalam, terus ditarik ke depan, baru di sini diputar ke sini, tarik ke depan, diputar ke belakang, ditarik ke depan, diputar, baru ini dibuat ranting-ranting untuk bawah gitu ya. Itu sahabat ya. Selanjutnya saya akan mulai menyempurnakan gambar ini ya, biar lebih jelas lagi.
Jadi inilah sahabat ya, hasil akhir dari proses sketsa kita hari ini. Dan di sini pada akhirnya saya membuat gerakan di sini di perusahaan sebelah sini. Ini untuk semata mengimbangi gerakan-gerakan batang di sini ya. Di sini terdapat banyak sekali lipatan pelintiran ya, sedemikian rupa. Dan ini untuk mengimbanginya, jadi saya putuskan untuk membuat tekukan-tekukan seperti ini dan dilanjutkan dengan gerakan-gerakan wajar seperti ranting santing di alam gitu. Di sini saya bikin ringan, nggak terlalu banyak background tapi masih ada ya untuk menimbulkan kesan kedalaman dan untuk supaya dimensinya lebih enak lagi. Ini tetap ada background, cuma sedikit. Dan ini juga saya bikin agak jauh-jauh gitu ya, karena ini panjang gitu. Nah, kenapa sepanjang ini gitu, harus sepanjang ini? Karena ini didukung oleh keadaan akar di sini nih. Jadi akar di sini cukup untuk memegang menahan ya kanopi yang sepanjang ini gitu. Dibikin sedikit ringan karena ini kambium yang jalan cuma dua jalur ya, dua jalur, kemudian ada penyatuan di sekitar area sini dan ini diteruskan ke sini. Jadi saya nggak bikin ini terlalu berat gitu, terlalu padat dengan daun dan juga ranting semua. Dan ini tentunya PR nih ya, ini pengawasan di sini tentu saja ini akan memakan waktu yang agak lama gitu. Makanya di awal video tadi tampak si medianya ini ditinggikan gitu, terus di bawahnya ada pot besar. Jadi pohon ini sekarang ini di pot besar sekali ya. Kemudian ditinggikan dengan memakai karpet ya, karpet talang gitu yang dibulatkan seperti biasa. Nah, saya rasa cukup di sini aja ya sahabat ya. Jangan lupa tonton video-video saya sebelumnya, dan di situ saya juga sudah buatkan playlist ya untuk Anda lihat. Ada tentang teori bonsai, ada juga untuk praktek lapangannya ya. Terima kasih telah menonton sampai sejauh ini. Kalau ada kritik dan saran, tulis aja di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saya Asep Yatur pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.